Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Kira-kira ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Oke, baik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai pembuatan notula rapat. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu serta indikatornya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menerapkan notula pertemuan atau rapat. Untuk indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian notula rapat, yang kedua menguraikan fungsi notula rapat, yang ketiga mengemukakan sistematika notula rapat, dan yang terakhir yaitu menerapkan prosedur notula rapat. Oke, kemarin kan kita sudah membahas sedikit materi tentang pembuatan notula rapat. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu notula rapat? Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan ya, dan nanti akan mendapat tambahan nilai dari saya. Ya baik, terima kasih jawaban dari Mbak Melina. Oke, kira-kira ada yang mau jawab lagi? Ya, baik, kalau tidak ada saya akan menyimpulkan ya bahwa pengertian notula rapat itu adalah catatan singkatan mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Atau dengan pengertian lain bahwa notula rapat itu adalah sebutan tentang perjalanan suatu kegiatan baik rapat, seminar, diskusi, atau sidang yang dimulai dari awal sampai akhir acara yang ditulis oleh seorang penulis atau notulen yang akan dipertanggungjawabkan suatu saat pada seluruh anggota atau peserta acara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi notula rapat. Untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai alat bukti. Nah, ada yang tahu maksud dari sebagai alat bukti itu apa? Oke, kalau tidak ada langsung saya jelaskan ya. Sebagai alat bukti itu bahwa notula rapat digunakan apabila ada kasus atau permasalahan, maka adanya notula rapat itu dapat dijadikan bahan pembuktian di pengadilan. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Untuk fungsi yang keempat yaitu sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Untuk fungsi yang kelima yaitu sebagai dokumen, dan fungsi notula yang terakhir yaitu sebagai alat untuk rapat semu. Nah, yang dimaksud rapat semu itu rapat yang tidak pernah dilaksanakan atau rapat fiktif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika notula rapat. Sistematikanya itu ada tiga. Yang pertama itu ada kepala notula, yang kedua isi notula, dan yang terakhir yaitu bagian akhir notula. Nah, kepala notula itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada nama atau tema yang akan dibahas. Yang kedua ada hari dan tanggal acara dilaksanakan. Yang ketiga ada waktu pelaksanaan. Yang keempat ada tempat pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah acara saat berlangsung. Nah, untuk isi notula sendiri itu merupakan
suatu bagian dari susunan notula yang isinya berupa hal-hal yang dianggap penting dalam kegiatan tersebut, tanpa ada yang tertinggal. Untuk sistematika penulisan isi notula ini, yang pertama yaitu kata pembukaan, yang kedua pembahasan, yang ketiga pembacaan keputusan dari hasil, dan yang keempat ada waktu penutupan. Untuk bagian akhir notula itu merupakan penulisan atau penjelasan tentang hal-hal yang berada pada akhir penulisan notula. Nah, untuk susunannya terdiri dari yang pertama ada nama jabatan, yang kedua tanda tangan, dan yang ketiga yaitu nama pejabat, pangkat, dan NIP. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan notula. Untuk yang pertama yaitu menyediakan alat tulis dan kertas, tapi untuk sekarang ini sudah umum digunakan personal komputer atau netbook atau laptop untuk penyusunan notula. Jadi untuk penulisan dengan alat tulis itu sekarang sudah jarang, karena mengingat efektif pula jika menggunakan laptop atau komputer. Untuk prosedur yang kedua yaitu menyediakan kaset rekaman bila ada pembicaraan yang tidak dapat ditulis. Yang ketiga yaitu memahami prosedur rapat sebelum rapat dimulai. Dan yang keempat yaitu menyediakan buku-buku referensi yang menunjang materi rapat. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok dua-dua berpasangan ya, dengan sebangku. Nanti Ibu minta kalian untuk berdiskusi tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Untuk selanjutnya saya akan menunjuk kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, oke, langsung saja, nanti bisa menuliskan di satu lembar kertas ya. Oke, sebelum kalian melakukan diskusi, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai materi sama seperti apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu harap dengan video ini kalian lebih bisa memahami materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi. The dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Frozen in the deep. You have my heart inside. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep. Nah, di sini adalah syarat-syarat notula ya. Untuk menjadi seorang notulis yang handal, diperlukan beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang notulis.
seorang notulis harus mampu satu mendengarkan dan menulis, ya mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Kedua, memilah dan memilih hal yang penting dan yang tidak penting. Ketiga, memiliki konsentrasi yang tinggi. Ya maklum ketika jalannya rapat itu bisa saja rapat itu berlangsung dengan alot, banyak pembicaraan, membutuhkan konsentrasi yang tinggi dari seorang penulis. Yang keempat adalah bisa menulis cepat atau stenografi. Ya walaupun sekarang stenografi itu seringkali tidak digunakan karena kemajuan teknologi dan diplomasi, tapi tetap saja seorang penulis harus mempunyai keterampilan menulis dengan cepat. Yang kelima adalah bersikap objektif dan jujur. Apa yang dibicarakan itulah yang ditulis, tidak bisa ditambah, dikurangi atau dilebih-lebihkan. Keenam, menguasai bahasa baku dan menguasai materi pembahasan. Ketujuh adalah fungsi dan kegunaan dari untuk menjadi seorang notulis adalah mengetahui kebutuhan pembaca notula. Hal ini berarti kita sesuaikan kebutuhan para pembacanya. Jangan sampai kita menulis dengan bahasa ataupun dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh pembacanya nanti. Kedelapan, mengemukakan hasil mendengarkan dengan cepat, ringkas, dan tepat. Yang kesembilan adalah bagaimana menguasai metode pencatatan secara sistematis. Yang ke-10, menguasai metode pengolahan data. Yang ke-11 adalah menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan rapat. Selanjutnya yang ke-12 adalah menyimpulkan hasil rapat. Nah itulah hal-hal yang dapat dilakukan, yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang notulis untuk menjadi seorang notulis yang handal. Oke, materi-materi ini diambil dari sini ya, dari www.anugerah.info 2014 materi pembelajaran administrasi umat dan keprotokol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi mengenai materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi, di mana diskusi kalian nanti meliputi apa itu notula rapat, fungsi dari notula rapat, sistematika notula rapat, dan prosedur pembuatan notula rapat. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Oke, untuk waktu berdiskusi sudah habis ya. Silahkan, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, ayo silahkan, siapa yang mau langsung maju ke depan ya. Ayo, siapa? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Baik, silahkan dari Mbak Melina dan teman sebangkunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih untuk Mbak Melina dan temannya. Kira-kira ada yang mau maju lagi? Nanti akan mendapat tambahan nilai loh. Ayo, siapa? Bisa langsung maju ke depan. Ya, ada. Kira-kira ada lagi nggak? Oke, itu dari Mbak siapa? Oke, Mbak Dita, silakan Mbak dan teman sebangkunya. Oke, baik, terima kasih presentasi dari Mbak Dita dan temannya, sangat bagus sekali. Nah, kira-kira ada yang mau presentasi lagi? Kalau ada langsung saja maju ke depan. Ayo. Kalau tidak ada, cukup ya untuk presentasi pada pagi hari ini. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini.
Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan praktik membuat notula rapat. Oke, cukup sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.